Kemarin waktu di Jepang saya berharap bisa ketemu dengan mobil ini, tapi ternyata nggak ketemu sama sekali. Tapi justru malah di Singapura ini kita ketemu dengan Toyota All New Sienta. Tapi bukan Sienta yang biasa, ini adalah Sienta versi hybrid yang udah pakai platform TNGA. So seperti apa mobil ini? Karena nggak masuk ke Indonesia, ya udah mumpung di Singapura, yuk langsung kita bahas Sienta terbaru. Halo guys, welcome back to Auto Max dengan saya Satria Katana, dan saya lagi ada di Singapura, lebih tepatnya di Suntec City, di mana sekarang sedang ada Singapore Motor Show 2026. Dan ini adalah kali kedua kita ke Singapore Motor Show ya. Saya pergi kalau nggak salah 2 tahun yang lalu, 2024, dan sekarang 2026 ketemu lagi di sini. Dan mobil yang spesial, mobil yang sebenarnya sudah launching dari tahun 2022 pertengahan, tapi kita baru ketemu kali ini dan bisa ngonten kali ini dengan di all new Toyota Sienta ini. Sebuah mobil yang berapa tahun yang lalu sempat dijual di Indonesia generasi sebelumnya, NSP 170 ya, kalau nggak salah generasi kedua. Yang ini sekarang jadi XP210 generasi ketiga. Nah, dari tampangannya udah kelihatan ya, udah berubah total. So, kita akan bahas yang menarik dari mobil ini mulai dari eksterior, interior, fitur, dan juga teknologi hybridnya. Sekarang kita mulai dari eksteriornya dulu. Oke, di wajah depan kelihatan ya, kalau Sienta sekarang kayaknya kepengen ngebalikin desain ala generasi pertama mereka, XP80. Lampunya kalau XP80 kan bulat, terus ada kayak tarikan garisnya di samping. Di sini dia bikin agak segitu mengotak seperti ini dengan tarikan bagian sampingnya juga seperti ini. Lampu utamanya dia menggunakan proyektor LED pastinya, B-beam gitu ya, dengan lampu sen di bagian sini dan juga di bagian atas seperti ini ada seperti DRL-nya. Cakep. Dan juga kalian lihat ya, ini dibikin aksennya nyambung dengan grill bagian tengahnya. Logo Toyotanya bagian tengah, walaupun di hybrid sekarang udah nggak ada biru-biruan, karena sekarang kalau hybrid itu adanya logo Beyond Zero HEV yang ada bagian samping dan juga bagian belakangnya nanti ya. Nah, bumper depannya ini kayak dibikin ada pahatan gitu ya, plus ditambah ada beberapa layer di bagian bumpernya. Ada layer warna hitam plastik seperti itu, lalu ada warna kayak ke silver abu-abu gini ya. Dan kelihatan mate gitu ya, kelihatan cakep. Perpaduan yang memang agak lumayan rame, tapi in the same way gitu kelihatan cukup cakep sebenarnya. Dan di bagian bawah juga masih ada aksen-aksen ala-ala lip spoiler nih. Ini kalau di Indonesia biasanya rentan gasro ya. Dan ada emboss Sienta di bagian depannya seperti ini. Ya kali-kali aja ini ada yang nggak tahu kalau ini mobil ini sebuah Toyota Sienta. Ada 1 dan 2 titik untuk sensornya, tapi juga ada di samping-samping ini ya, 1, 2, 3, 4. Jadi di bagian depan sensornya aja ada 4. Dan di bagian tengah sini ada untuk radarnya. Di bagian atas, kalau kita lihat juga ada kamera. Ini tentunya mobil ini sudah hadir dengan Toyota Safety Sense. Apa aja Toyota Safety Sense-nya nanti kita akan bahas ya. Ya, itu aja di bagian depannya. Nah, ini bagian sampingnya. Secara umum, panjangnya masih mirip dengan Sienta yang lama. Sekitar 4,2 meter. Jadi nggak panjang-panjang amat ya. Sekarang crossover aja udah banyak yang 4,3 meter. Mobil ini lebih pendek, padahal dia MPV ya. Dan kotak lagi. Dan di sini, di bagian dekat fendernya ada logo Beyond Zero HEV-nya. Velgnya dia menggunakan model yang dual tone ya, seperti ini. Bannya dari Toyo. Dan juga untuk profilnya, 185/65 R15. Jadi profilnya lumayan tebel ya, 65. Harusnya sih lumayan nyaman ya mobil ini. Dan di bagian samping ada kayak side skirtnya gitu ya, dengan emboss Sienta yang besar di bagian hitamnya. Dan tentunya dia hadir dengan power sliding door. Ya namanya juga Sienta, pasti menggunakan power sliding door seperti ini. Seperti itu. Dan kursinya nanti kita akan jelasin ya. Kursinya sama, ada yang pakai kursi dive-in yang di bagian belakang ya. Sama seperti Sienta yang kita kenal di Indonesia dulu. Dan untuk antenanya dia taruh ada di bagian ujung belakang seperti itu. Ini pilar C-nya seperti ini. Dan pilar C ke pilar D-nya ini dia ada kaca lagi. Jadi kalau kalian duduk di bagian belakang dia nggak akan terasa claustrophobic banget. Sini juga railingnya kelihatan jelas seperti ini. Dan di bagian belakang untuk remnya dia sudah menggunakan rem Cakra. Dan yang unik ya, mobil ini tuh kayak kepengen ngasih kesan crossover. Jadi di bagian belakang seperti ini, dan juga di bagian dekat bumper depannya, itu ada ornamen ala cladding warna hitam
made gitu, sama seperti di bagian sampingnya. Ini bagian belakangnya ya. Dan yang menarik adalah memang desain bagian belakangnya itu kelihatan ikonik banget. Kelihatan rasa Jepangnya itu berasa banget ya desain-desainnya. Apalagi lampunya nih. Lampunya tuh kayak kombinasi ya. Jadi di bagian yang terluar ini, dia itu juga bisa nyala. Tapi di bagian sini ada lampu sen dan juga lampu mundurnya. Dan di bagian tengah-tengah sini kayak ada cube kotak-kotak gini ornamennya. Kelihatan emang kayaknya bukan selera semua orang. Tapi kalau yang suka bakal suka banget. Nah, di bagian bawah kacanya dia kasih warna hitam glow seperti ini. Lagi-lagi dengan emboss Sienta di bagian kirinya. Jadi emboss Sientanya ada di depan, ada di samping, dan ada di belakang. Jadi kebacut lah kalau kalian nggak tahu kalau ini sebuah Toyota Sienta. Tulisannya banyak. Emblem Beyond Zero SUV-nya juga ada di bagian belakangnya lagi. Tapi sisanya clean, udah nggak ada emblem-emblem apa lagi. Emblem Toyotanya ada bagian tengah dan lucunya tuh kayak di bagian tengah dari emblem Toyotanya, bagian dalamnya itu kayak lubang-lubang gitu. Mungkin buat kalian yang trifofobia agak sedikit PR ya. Ada defogger, high mount stop lamp, ada wiper juga, dan juga ada sensor-sensor parkirnya seperti ini. Dan seperti mobil-mobil kotak pada umumnya, dia bibir bagasinya ini rendah. Dan kita mau buka ya bagasinya. Belum electronic power tailgate ya, wajar aja. Dan bagasinya ya nggak gede-gede amat. Balik lagi mobilnya cuma 4,2 meter tapi dia 7-seater. Dan kursi belakangnya tipis. Artinya apa? Artinya kursi belakang ini bisa dive in ke bagian depannya. Ini merupakan sebuah signature dari Sienta yang kita kenal di Indonesia. Yang memang kursinya bisa dive in, jadi bisa sembunyi. Bagasinya jadi lebih gede. Dan masih dilanjutkan lagi di mobil ini. Di versi generasi terbarunya. Dan di bagian lantai bawahnya bisa dibuka. Di bawahnya ini dia ada kayak kompartemen gitu, kecil aja. Kayaknya sih bagian tengahnya ini buat aki, karena balik lagi mobil ini hybrid ya. Ada lampu juga di sini. Ya udah, itu aja di bagian belakangnya. So, kita akan langsung masuk ke interiornya. Seperti apa interior dari Toyota Sienta generasi ketiga ini. Oke, kita masuk ke interior si Toyota Sienta generasi terbaru ini, generasi ketiga ya. Dan begitu masuk, duduk, aduh kok beda banget ya. Apa yang saya maksud beda? Sebenarnya kalau kalian ingat ya, Toyota Sienta yang kita dapat NSP 170 itu memang tampilannya berasa Jepang banget. Ala-ala mobil JDM gitu ya. Tapi begitu kalian masuk ke dalam tuh kayak gak terlalu berasa family car dari Jepang. Karena tempat penyimpanannya somehow ya gak sebanyak itu. Apalagi dengan power transmisi di bagian tengah ya. Tapi begitu lihat mobil ini, rasanya Jepang banget. Bahkan di atas ini kalian bisa taruh handphone ya. Ini sebenarnya bisa buat buka tutup juga, tapi kalau kalian mau taruh handphone seperti ini juga bisa ya. Tempat penyimpanan banyak, di sebelah kanan ada cup holder dan ada tempat kecil buat koin-koin. Di depan, penumpang depan ada tempat penyimpanan gede banget, kalian bisa taruh handphone, taruh dompet dan sebagainya juga. Cup holder juga masih ada. Glove box-nya nggak terlalu gede, tapi lumayan lah. Di sini juga masih ada hook-hook gantungan seperti ini. Di bagian tengah juga kalian bisa taruh barang ya, seperti ini. Ada 2 USB Type-C-nya juga. Terus untuk tuas transmisinya dia udah shift by wire ya di sini. Modelnya sama kayak punyanya Prius. Ada tombol EV mode, drive mode dan juga 1 kosong di sini. Dan di bagian tengah sini juga kosong semua, tapi ada power outlet di bagian bawahnya seperti ini. Dan sayangnya dia masih ada tonjolannya di bagian tengahnya. Kita nggak tahu nih bagian apa nih yang tonjolan di bawah ini. Tapi di sini dia ada kasih hook yang bisa disembunyiin juga seperti ini. Layarnya lumayan gede, kalau nggak salah sekitar 9 inci ya ini. Dan juga dia AC-nya sudah digital, ada heat-nya juga, dan juga sudah auto. Layarnya juga sekitar 7 incian, kombinasi ya antara full digital sama panel gitu ya, yang kanan kirinya. Dan ada bahan-bahan fabric di sini yang sebenarnya nggak terlalu nggak terlalu empuk, tapi at least oke lah. Dan yang menarik, di bagian depan kita bisa push. Ada tempat penyimpanan lagi dong di bagian depan. Ini baru mobil Jepang nih. Mobil keluarga Jepang lah ya. Ini tempat penyimpanannya banyak banget. Bahkan di door trimnya, kalau yang sebelah kanan, di sini itu kalian bisa taruh 2 ukuran botol. Tapi yang sebelah kiri bisa taruh botol yang lebih besar. Jadi yang sebelah kanan, yang driver cuma small sama medium. Tapi yang sebelah kiri penumpang itu bisa sampai yang ukurannya large. Gede ya. Setirnya, ini ngingetin saya sama setirnya Yaris ya. Yaris terbaru XP210 juga. Di sebelah kanan ada tombol-tombol buat Toyota Safety Sense-nya dan juga buat audionya. Sebelah kiri buat MID dan juga untuk telepon dan sebagainya.
Ya, seperti itu. Spionnya dia biasa aja. Lampunya juga dia udah warna putih LED seperti ini, bagus. Sun visor dengan kaca juga bagus. Setirnya apakah tilt doang? Oh, tilt teleskopik. Oke nih. Dan di sebelah kanan ada tombol-tombol. Ini tombol untuk power sliding door-nya, kanan dan juga kiri, matinya dan juga nyalainnya. Ada auto high beam juga, dan juga ada VSC-nya di sebelah kanan seperti ini. Dan kursinya main ya, dia kasih armrest di sebelah kiri. Jadi ini di setirnya posisi duduknya juga lumayan enak. At least buat perjalanan jauh ya, biasanya mobil-mobil kotak kayak gini buat perjalanan jauh duduknya lumayan relax gitu. Ya seperti itu, bagian tengahnya kosong aja, nggak ada apa-apa. Tapi di sekitar armrestnya ini ada hook buat taruh-taruh barang juga di sampingnya seperti ini. Ya, bahan soft touch-nya ada di bagian door trim-nya aja. Sisanya yang tadi yang fabric tadi ya. Itu aja, kita lihat ke baris keduanya. Oke, kita masuk ke bangku baris keduanya dari Sienta ini dan naiknya lumayan ya, nggak ada pegangan atau apa. Biasanya buat orang tua mungkin agak sedikit PR ya, tapi yang nggak setinggi Alphard lah, tetap aja. Yang tadi posisi nyetir saya, ya kaki memang terbatas, kita tutup aja pintunya. Tapi bagusnya di sini dia sudah kasih dua colokan Type C, tapi cuma di kursi yang sebelah kanan aja. Begitu juga kantongnya kecil banget ya, yang benar-benar buat taruh handphone sambil dicas. Di sini belakangnya udah nggak ada tempat penyimpanan lagi. Nggak ada AC double blower, cuma ada lampu warnanya kuning seperti ini. Tapi dia kasih sunshade buat privacy. Mungkin kalau kalian di Singapura, istri lagi menyusui, tutup aja seperti ini. Sebelah kanan juga dia ada kantong tapi kecil banget. Power window-nya di sini, ada audionya. Udah deh, tengahnya itu doang. Dan ya kursinya nggak captain seat. Dia kursinya bench seat biasa. Tapi at least bisa lumayan rebah seperti ini ya. Duduk tengah gimana? Ya sama aja, tapi dia at least ada armrest-nya di bagian tengah dan juga ada untuk seat belt-nya dari atas. Itu aja di duduk bangku baris keduanya. Kita mau coba duduk bangku baris ketiga kali ya. Oke, saya akan coba masuk ke bangku baris ketiganya. Ya somehow ini bukannya lumayan lebar ya kursinya. Jadi kita duduk di bangku baris belakangnya, keluar masuknya lebih gampang. Dan ini tadi kursi yang bagian saya dudukin ya. Kayak saya atur-atur gimana. Begitu kita dudukin di sini, kita turunin dikit. Ya, kaki saya udah ngepres banget, nempel malah. Tapi kepala bagus, headroomnya bagus, tapi legroomnya emang harus agak diakalin ya. Kursinya harus dimajuin dikit yang bagian depannya. Seperti itu, akomodasinya dia cuma dikasih ada 1 dan 2 cup holder atau tempat penyimpanan terbuka aja di bagian belakangnya. Bagian belakang juga kursinya tadi tipis ya, seperti yang saya bilang, kursinya akan dive in ke bagian tengah kalau dilipat, bukan ke samping kanan kiri. Jadi belakang kalau emang kepaksa banget atau kalau enggak ya buat anak-anak aja. Tuh bagian baris ketiga. Oke, jadi kita udah lihat eksterior, interior dari Toyota Sienta terbaru dengan teknologi hybrid ini. Dan mobil ini menggunakan mesin M15A FXE, yaitu mesin Dynamic Force 1500cc hybrid yang digunakan Yaris hatchback, Yaris Cross Jepang yang hybrid juga, itu menggunakan mesin yang sama. Nah, kita nggak akan komentar masalah harga ya, karena harga di Singapura kan tahu sendiri spesial, ada COI dan sebagainya, pembatasan dan sebagainya. Jadi kita mau compare aja harga yang di Jepang aja deh. Harga Foxy di Jepang itu kalau nggak salah sekitar 3,4 juta yen, starting dari segitu. Mobil ini starting dari 2,4 juta yen, jadi selisihnya sekitar 1 juta yen. 1 juta yen ya sekitar 100 jutaan. Jadi kalau Foxy dijual 600 jutaan di Indonesia, kalau mobil ini masuk secara CBU mungkin bisa 500 jutaan rupiah. Apakah make sense mobil ini masuk ke Indonesia? Sebenarnya udah enggak ya, karena di harga segitu kalian dapat Zenix Hybrid pula. Mungkin tipe G atau V ya. Tapi kalau kalian kepengen mobil ini masuk dengan harga segitu agak kurang make sense karena ya body size-nya lebih kecil, dia lebih sempit dan sebagainya juga, mesin juga lebih kecil, teknologi hybridnya juga mungkin agak sedikit beda. Jadi memang mobil ini secara hitung-hitungan agak susah untuk masuk ke Indonesia kecuali dirakit lokal. Tapi kita tahu semua, mobil dengan power sliding door dengan ukuran yang kompak seperti ini sekarang jualannya juga nggak terlalu banyak. So, gimana menurut kalian? Sebenarnya kalau di pasar bekas, karena harga bekasnya lumayan menarik, sebenarnya mobil-mobil seperti ini masih lumayan banyak yang cari.
Tapi kalau dijual baru di Indonesia mungkin ceritanya agak sedikit beda. Gimana menurut kalian? Komen aja di bawah. Kayaknya itu aja dari Auto Max kali ini. Selama di Singapore Motor Show ini kita akan bikin banyak konten dari mobil-mobil yang unik yang ada di sini. Jadi kalian tunggu aja update-nya di YouTube-nya Max ataupun di sosmed Max yang lain. So itu aja, jangan lupa mampir ke website, sosmed, dan juga TikTok, Instagram, dan juga platform yang lain dari Max. Sampai di sini dulu, Satria Katana undur diri. Bye.